Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Jamara dengan NIM 230313101016. Hari ini kita akan membahas tentang buku yaitu Marine Pollution and Human Health, Issue of Environmental Science Technology. Nah, pembahasan kita cuma dua bab. Nah, yaitu Estuarine and Marine Pollutants dan Harmful Algal Blooms. Nah, Estuarine and Marine Pollutants adalah polutan estuari dan laut, yaitu zat-zat kimia yang masuk ke lingkungan laut dan estuari bawah sungai akibat aktivitas manusia seperti limbah industri, pertanian, dan domestik. Contohnya termasuk logam berat seperti merkuri, pestisida, plastik, dan bahan kimia baru yang mulai muncul seperti nanopartikel dan produk farmasi. Nah, polusi laut didefinisikan sebagai masuknya zat atau energi ke lingkungan laut oleh manusia yang menyebabkan efek merugikan seperti bahaya bagi sumber daya hidup, kesehatan manusia, dan kegiatan kelautan. Nah, polutan kimiawi di laut umumnya menyebabkan efek kronis dan subtil pada kesehatan manusia, terutama melalui konsumsi makanan laut yang terkontaminasi. Contohnya kejadian keracunan merkuri di Teluk Minamata, Jepang pada 1950-an yang menyebabkan ribuan korban meninggal atau sakit. Dampak utamanya yaitu yang pasti kesehatan manusia. Polutan ini masuk ke rantai makanan laut dari ikan, udang, anak-anak ikan, juvenil, nah, terutama melalui konsumsi seafood yang terkontaminasi, kerang. Contohnya tadi di Teluk Minamata, keracunan merkuri di Jepang. Nah, kemudian dampak pada ekosistem, polutan dapat merusak fungsi ekosistem laut seperti siklus nutrien dan produktivitas ikan yang berimbas pada penurunan hasil tangkapan dan nilai estetika laut. Kemudian pada sosial ekonomi, polutan menyebabkan penurunan kualitas air, menurunkan pariwisata, dan meningkatkan biaya pengelolaan perikanan dan kesehatan, di mana untuk biaya pembersihan dan pengelolaan dari sungai yang sudah tercemar itu akan meningkat dari sebelumnya. Nah, aktivitas manusia di darat mengubah lingkungan perairan dengan cara yang beragam dan kompleks dengan implikasi penting bagi ekosistem untuk banyak ekosistem akuatik. Polusi nutrisi menyebabkan eutrofikasi, suhu meningkat, karbon dioksida meningkat, dan pH menurun. Nah, faktor-faktor ini telah berkontribusi pada peningkatan hipoksia dan mekar alga berbahaya, harmful algal blooms, yang telah menjadi stres dan telah mengubah komunitas organisme yang bersaing dan berinteraksi untuk menyusun jaring makanan. Nah, seperti yang ini Nutrient Index. Nah, lebih kemudian di bawahnya B, phosphor pollution. Ini fosfor lebih banyak ke Asia dan juga India. Kemudian hipoksia vene ini pada titik-titik, dan juga indeks oksigen pada warna biru. Nah, kemudian HALB index itu harmful algal blooms pada titik-titik ini. Kemudian temperatur change and last dalam 50 tahun terakhir temperatur. Dan yang paling berbahayanya adalah yang semulanya dari 50 tahun terakhir, dari masa praindustri, suhu mulai naik sampai bertambah 1,5 derajat Celcius, dan ini mempermasalahkan pada pemanasan global. Nah, bisa kalian lihat pemanasan global yang mulai meningkat. Kemudian yang F, change in sea surface. Nah, ini tadi masalah dari yang C. Yang E, pemanasan global membuat SS mencair sehingga permukaan air meningkat, bisa menenggelamkan pesisir-pesisir setiap negara, setiap benua. Masalah benua. Nah, masalah karbon juga dari permukaan air laut, sehingga karbon dioksida tidak bisa memupuk ke dalam perairan karena panasnya permukaan air. Panasnya permukaan air ini membuat pengendapan karbon ke dasar laut tidak mengalami pengendapan yang signifikan daripada air yang dingin, sehingga
pemanasan permukaan air laut ini membuat karbonnya mudah lepas ke permukaan laut dan kembali ke atmosfer. Nah, kemudian faktor-faktor yang berkontribusi ini adalah populasi growth dari manusia yang kemudian menggunakan pupuk-pupuk, membuang sampah kemudian ke laut. Nah, ini kemudian diolah-olah ataupun dimakan oleh mikroorganisme kecil, dan kemudian mikroorganisme ini dimakan di rantai makanan, terus naik sampai ke ikan-ikan besar, yang dimana itu adalah tangkapan untuk makanan domestik. Kemudian juga change and hurricanes yang mengaduk-aduk ke laut sehingga permukaan air, pengendapan pada dasar air itu kacau. Nah, karakteristik polutan biasanya efeknya bersifat kronis, jangka panjang seperti gangguan hormonal, kanker, genetik. Polutan sering hadir dalam campuran kompleks sehingga sulit menentukan penyebab pasti dampak toksik. Plastik mikro dapat menyerap polutan lain dan menjadi kendaraan masuknya polutan ke dalam organisme laut dan manusia. Nah, jenis polutan meliputi polutan prioritas seperti DDT, PCB, logam berat seperti merkuri dan kadmium, polutan organik persisten, POPs, lalu polutan industri yang muncul seperti nanopartikel dan plastik mikro, serta kontaminan baru dari produk farmasi dan perawatan pribadi. Nah, ini dari zat-zat keras, metal, yang kemudian adalah terindeks dalam tanah, menyebar melalui 3 microbial pods by bioremediations. Kemudian kita melakukan bioremediation dari tanaman, dan nanopods for bioremediation. Nanopods, dan ini bisa berefek ke hewan, makhluk hidup, maupun ternak. Nah, tantangan dan solusi diperlukan sistem monitoring yang efektif untuk mendeteksi polutan, pengembangan kebijakan dan teknologi untuk mengurangi masuknya polutan ke laut. Penelitian ini jauh lebih lanjut tentang efek jangka panjang dari interaksi kompleks polutan. Nah, sumber polutannya terutama berasal dari limbah industri, rumah tangga, pertanian, dan juga dari limbah yang dibuang ke laut melalui sungai, udara, dan aktivitas manusia lainnya. Polutan ini dapat terakumulasi di organisme laut dan kemudian masuk ke rantai makanan manusia, dan begitulah terjadinya. Nah, ini adalah proses pengambilan sampel dari suatu limbah yang kemudian dipelajari, sampel collection jauh lagi kemudian dari manusia, diambil sampelnya, tes, diambil data-datanya, dan data-data yang sudah jadi pun harus dipisah lagi satu persatu. Nah, itulah prosesnya panjang, memakan banyak waktu, sehingga penelitian ini harus dilakukan karena adanya lagi limbah baru. Nah, limbah baru ini pasti akan melalui penelitian dan sampel data untuk mengambil integritas data yang pasti. Lanjut, dampak kesehatan. Efek polutan kimiawi cenderung kronis, termasuk gangguan endokrin, genotoksik, dan karsinogenik. Bioakumulasi di makanan laut merupakan jalur utama paparan manusia. Selain itu, pencemaran juga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan hilangnya jasa ekosistem yang berdampak pada kesehatan manusia. Nah, bisa dilihat pada gambar, dampak polusi udara bagi kesehatan bisa gangguan sistem saraf, kemudian sakit kepala dan kecemasan, iritasi mata, hidung dan tenggorokan, kanker paru-paru, penyakit paru-paru obstruktif kronis, penyakit jantung, gangguan pada hati, limpa, darah, gangguan sistem reproduksi, asma, dan kerusakan fungsi paru-paru. Dan ini melalui gas-gas di sekitar atmosfer sendiri. Nah, peraturan dan tantangan kebijakan seperti Direktif Kerangka Kerja, Uni Eropa, dan Konvensi Stockholm berupaya mengendalikan polutan prioritas dan fokus. Namun, tantangan besar termasuk pemantauan polutan baru yang muncul, evaluasi campuran kompleks polutan, serta dampak perubahan iklim terhadap distribusi dan konsentrasi polutan. Nah, ini labang-labang yang dibuat untuk mencegah
keluarnya atau dibuangnya campuran polutan baru yang dibuat oleh kerangka kerja air Uni Eropa. Dan ini data-data sampel yang akan dikumpulkan pada polutan baru yang akan diambil datanya untuk diteliti. Langkah yang panjang ini akan memakan waktu, sehingga kebijakan-kebijakan harus terus dipantau sehingga pendapatan data pada polutan baru dapat diatasi. Nah, isu masa depan diperlukan pemahaman lebih baik tentang interaksi stresor lingkungan, jalur paparan dan kerentanan spesies laut, terutama dalam konteks perubahan iklim dan peningkatan aquaculture. Pengembangan teknik pemantauan dan penilaian risiko yang lebih efektif juga penting. Ini menunjukkan tinggi tentang radiasi matahari, suhu di kutub, suhu permukaan bumi, awan, tanaman, dan juga rentang hujan, dan juga ekosistem laut. Nah, masuk ke harmful alga blooms. Harmful alga blooms atau ledakan alga berbahaya adalah ledakan pertumbuhan alga tertentu di perairan laut yang berdampak negatif pada kesehatan manusia, ekosistem, dan ekonomi. Tidak semua alga berbahaya, ya, hanya sebagian kecil yang menghasilkan racun atau menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, pertumbuhan alga yang merugikan terutama pada produksi biotoksin yang dapat terakumulasi di organisme filtrasi seperti kerang dan mencemari rantai makanan manusia. Sekitar 300 spesies fitoplankton diketahui berpotensi merugikan manusia atau ekosistem. Nah, mekanisme bahayanya toksin alami. Beberapa jenis alga menghasilkan racun yang bisa terkonsentrasi di kerang atau ikan yang dimakan manusia. Racun ini dapat menyebabkan keracunan makanan seperti paralytic shellfish poison, PSP, amnestic shellfish poison, ASP, dan lainnya. Kerusakan ekosistem meledakan alga yang sangat banyak bisa menghabiskan oksigen di air untuk menambah jumlahnya. Nah, ini bisa memperebutkan oksigen dengan ikan, sehingga menyebabkan kematian ikan dan biota laut lainnya. Dampak ekonomi, kerugian besar pada sektor perikanan dan budidaya laut karena kematian ikan dan penutupan area budidaya untuk mencegah keracunan. Nah, dampaknya pada kesehatan manusia, biotoksin dahulu. Harmful alga blooms dapat menyebabkan sindrom keracunan seperti paralytic shellfish poison, amnestic shellfish poison, paralytic diuretic shellfish poison, azab piracy poison, dan neurotoxic shellfish poison. Keracunan ini biasanya terjadi melalui konsumsi makanan laut yang terkontaminasi. Faktor penyebab: peningkatan nutrien akibat limbah manusia, eutrofikasi, perubahan iklim yang menyebabkan suhu laut naik sehingga mendukung pertumbuhan alga tertentu, penyebaran alga berbahaya melalui aktivitas manusia, misalnya balas water kapal. Isu masa depan diperlukan pemahaman lebih baik tentang interaksi stresor lingkungan, jalur paparan, dan kerentanan spesies laut, terutama dalam konteks perubahan iklim dan peningkatan aquaculture. Pengembangan teknik pemantauan dan penilaian risiko yang lebih efektif juga penting. Nah, ini untuk cycle eutrofikasi, itu nitrogen dan fosfor masuk ke kolom perairan dan dimanfaatkan oleh mikroorganisme alga untuk berkembang biak. Kemudian menempel kepada seagrass tanah kompor laut. Nah, ini oksigennya dimanfaat juga dalam prosesnya, oksigen juga dimanfaatkan untuk kembang biak. Nah, alga-alga yang mati ini memanfaatkan, kemudian melepaskan oksigen juga, ya, walaupun sedikit ada melepaskan oksigen, namun dimanfaatkan kembali untuk berkembang biaknya, sehingga bertambah banyaknya meluasnya perkembang biakannya, sehingga melampaui jumlah penampung oksigen di suatu dalam radius kolom perairan, sehingga menyebabkan kekurangan oksigen. Upaya pengelolaan pemanfaatan rutin populasi alga berbahaya di perairan, pengembangan sistem peringatan dini berbasis pemantauan dan model prediksi, edukasi masyarakat, dan pengelolaan limbah untuk mengurangi nutrien berlebih masuk ke perairan. Nah, harmful alga blooms dapat menyebabkan kematian massal ikan dan fauna laut lainnya, mengganggu aquaculture
agrikultur, perikanan, dan pariwisata. Contoh kerusakan ekonomi habitat akibat harmful algal blooms dilaporkan mencapai jutaan dolar di berbagai negara. Contoh kasus di United Kingdom, di Inggris, di perairan Inggris, ada 8 jenis alga beracun yang dipantau untuk melindungi kesehatan masyarakat dan industri budidaya kerang. Faktor penyebab dan perkembangan, faktor alami dan antropogenik seperti eutrofikasi akibat nutrisi dari limbah manusia dan perubahan iklim dapat memicu atau memperparah kejadian harmful algal blooms. Namun, hubungan antara peningkatan nutrisi dan dinamika harmful algal blooms kompleks dan belum sepenuhnya dipahami. Di United Kingdom terdapat program monitoring rutin terhadap spesies fitoplankton berbahaya dan toksin di perairan pantai untuk melindungi kesehatan masyarakat dan industri perikanan. Pemantauan ini mencakup pengujian toksin di kerang dan identifikasi keberadaan spesies berbahaya. Tantangannya, prediksi kejadian harmful algal bloom masih sulit dilakukan. Sistem peringatan dini dan metode mitigasi terus dikembangkan untuk mengurangi risiko terhadap manusia dan ekosistem. Pendidikan dan penyuluhan juga penting untuk mendukung pencegahan dan respon yang efektif. Nah, kesimpulannya, polutan kimia di laut berdampak jangka panjang dan perlu pengawasan ketat karena bisa masuk ke rantai makanan dan mengancam kesehatan manusia. Nah, ledakan alga berbahaya bisa menyebabkan keracunan makanan laut yang merusakkan ekosistem laut sehingga pemantauan dan pencegahan sangat penting. Keduanya menunjukkan pentingnya pengelolaan terpadu antara pengendalian polutan dan pemantauan lingkungan laut untuk menjaga kesehatan manusia dan keberlanjutan sumber daya laut. Nah, sampai di situ saja presentasinya dan sampai jumpa.